Sosok Eki, korban pembunuhan geng motor di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu ternyata merupakan orang yang disayang oleh keluarga besar Wahyu Kartami Praja. Putra kandung Ibtu Rudiana itu mendapat sorotan lagi menjelang sidang pra-peradilan yang kedua dengan tersangka Peggy Setiawan. Eki dimakamkan di makam keluarga di Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ia dimakamkan berdampingan dengan makam kakek dan neneknya. Diketahui dalam pemakaman itu hanya terdapat 6 makam, yakni kakek, nenek, dan 4 orang anggota keluarga lainnya termasuk Eki. Makam tersebut disekat oleh bambu sehingga tidak semua orang dapat masuk ke makam tersebut. Berbeda dengan Vina yang bisa digambarkan oleh Linda, teman dekat Vina, sosok Eki justru jarang diketahui banyak orang. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Cecep Setiawan, ayah Peggy Setiawan Cianjur harus memberi bukti kuat agar bisa lepas dari kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebenarnya, Cecep Setiawan sudah berupaya membuktikan jika Peggy Setiawan Cianjur merupakan putra kandungnya. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu menunjukkan sejumlah bukti dokumen seperti akta kelahiran, ijazah SD, ijazah SMK, tahun kelahiran Cecep, dan status perkawinan. Hanya saja dokumen-dokumen yang ditunjukkan Cecep diragukan kebenarannya. Sebab akta kelahiran luntur, jenis kelamin akta Peggy disebutkan perempuan, ijazah tak ada foto dan sidik jari. Tak hanya itu, tahun kelahiran Cecep di kartu keluarga berbeda, serta status perkawinan Cecep di kakak cerai hidup, padahal mengaku menikah siri. Sejumlah kejanggalan dokumen yang ditunjukkan Cecep membuat publik kembali menduga-duga terkait kebenaran yang disampaikan. Selama ini Cecep Setiawan dicurigai sebagai sopir mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Berdasarkan narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur dititipkan ke Cecep oleh Sunjaya dan Wahyu Ciptaningsih. Sementara itu, desakan publik agar Peggy Setiawan Cianjur melakukan tes DNA semakin deras. Tes DNA itu bertujuan untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Menyoroti hal tersebut, praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina Cirebon untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moonraker. Peggy Setiawan Cianjur diduga kedapatan tengah berada di wilayah Purwakarta, Jawa Barat, jelang sidang pra-peradilan perdana, Senin, 24 Juni 2024, lalu. Anak Cecep kuli bangunan itu pergi meninggalkan Cianjur, Jawa Barat di saat situasi kasus Vina Cirebon masih menemui jalan buntu terkait keadilan. Sontak dugaan-dugaan kembali muncul dan mengarah ke Peggy Setiawan Cianjur jika dia ada kaitannya dengan tewasnya Vina dan Eki pada 2016 silam. Dugaan Peggy Setiawan Cianjur pergi meninggalkan daerahnya dibongkar sosok Widya. Widya lewat akun media sosial TikTok-nya menegaskan jika pada saat sehari menjelang sidang pra-peradilan perdana, Peggy Setiawan Cianjur dan Cecep tengah kedapatan berada di rest area tol. Lebih lanjut, Widya mempertanyakan penundaan sidang pra-peradilan yang sebelumnya telah dinyatakan dihadiri pihak pemohon dan termohon. Pengacara Peggy Setiawan, Tony R. mengurai petunjuk baru soal kasus Vina Cirebon.
Petunjuk baru tersebut diungkap Tony RM lantaran tak puas melihat penyelidikan kasus Vina Cirebon yang berlarut-larut. Tony bahkan gusar lantaran kliennya, Peggy Setiawan terus dituding terlibat dalam tewasnya Vina dan Eki. Tony RM secara gamblang membongkar identitas wanita yang menjemput Vina Cirebon sebelum kejadian di tanggal 27 Agustus 2016. Fakta tersebut diketahui Tony setelah menonton podcast Uya Kuya bersama Linda, teman almarhumah Vina yang pernah dicurigai terlibat. Vina didatangi oleh dua perempuan, yang satu gemuk yang satu kurus. Ini menarik, saya pernah konfirmasi atas kontennya Bang Uya ke kakaknya Vina, Marliana, ungkap Tony RM dalam konten YouTube Uya Kuya dilansir, Minggu, 30 Juni 2024. Marliana pun membenarkan Vina dijemput oleh dua wanita sebelum tewas. Lebih lanjut, Tony RM pun membocorkan identitas wanita yang menjemput Vina Cirebon. Namun hanya satu wanita yang namanya diingat Marliana, sementara wanita yang satu lagi hanya diingat cirinya saja. Menurut kakaknya Vina, Vina menjelaskan saat itu yang menjemput namanya Mega. Tapi, nama yang satunya nggak tahu, pungkas Tony RM. Dari petunjuk baru itu, Tony pun meyakini bahwa dua wanita tersebut tahu persis insiden tewasnya Vina. Vina Cirebon ternyata pernah membuat status Facebook berisi umpatan untuk Egi. Hal itu dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan Tony RM. Tony mengatakan, status Vina itu penting untuk mengungkap misteri kematian gadis berusia 16 tahun itu bersama kekasihnya Egi di Cirebon pada 27 Agustus 2016 silam. Mulanya Tony heran penyidik tak membuka ponsel Vina dan Egi. Padahal polisi menjerat terpidana dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Tony mengatakan bahwa ponsel itu penting untuk dibuka agar dapat mengetahui ancaman yang diterima kedua korban sebelum pembunuhan terjadi, sehingga pembunuhan berencana dapat dibuktikan. Hingga akhirnya penyidik memeriksa 6 handphone terpidana termasuk milik Vina Cirebon. Hal itu berdasar putusan pengadilan dengan terpidana Saka Tatal, Hadi Saputra dan kawan-kawan Rivaldi dan Eko. Tony mengaku sempat menghubungi Marliana, kakak Vina, mengenai ponsel adiknya. Ponsel tersebut masuk dalam daftar barang bukti dalam putusan pengadilan. Marliana mengaku ponsel adiknya berisi aplikasi Facebook, Instagram, dan BBM. Tony menilai status Vina menunjukkan bahwa dirinya memiliki permasalahan. Ia menegaskan isi ponsel Vina dan Eki bisa mengungkap sosok pelaku. Asalnya, ponsel Vina dan Eki kemungkinan ada orang yang tidak suka, lalu menelpon hingga mengancamnya.